Karena tadi dibilang ada sandepan, so gue kencing dulu. Oke, semangat pagi teman-teman. Apa kabar teman-teman? Aduh, luar biasa ya. Ini thank you, mak gue mana mak gue? Bu Lili, thank you, berikan aplaus buat Bu Lili dong ya. Mak gue, mana si Joni tuh, Joni Leo? Hah? Nggak terima kasih sama dia, nodong sistemnya dia. Sistemnya nodong son, isi ya son. Teman-teman sebenarnya gue paling males isi lagi ya, tapi karena ditodong sama kandang sendiri nggak boleh nolak lah ya teman-teman ya. Berikan aplaus buat chairman kita ya, buat Joni dan teman-teman leaders Five United yang lain. Izinkan sharing waktu gue seberapa John? 5 menit John? Hah? Berikan. Aduh, thank you teman-teman. Hari gue coba sharing, teman-teman gue tidak akan lama. Gue minta Q&A tapi nggak dikasih sama Joni, terpaksa harus kasih materi, bener ya? Dikasih materi ya. Ini sebenarnya gue juga bingung mau sharing apa, setiap tahun sharing terus gue bingung di sini mau materinya apa, sampai bingung tuh. Sampai bingung juga materinya apa, tapi akhirnya teman-teman gue ada satu materi ya. Puji Tuhan, ya prestasi sudah 18 tahun industri ini ya. Ya 18 tahun ya. Gila, gue udah 18 tahun, tidak sangka 2007 sampai per hari ini gue 18 tahun teman-teman ya. Puji Tuhan udah staklap by grup AB, sudah staklap per tahun 2025 ini ya. Oke, next ya teman-teman, gue nggak akan lanjut soal beginian, udah pada tahu gue lah ya. Udah pada kenal, bosen ya. Nah ini suka si Damas nih, Damas ngajarin gue Damas ini. Anda tidak harus besar untuk memulai, tetapi Anda harus mulai menjadi besar. Damas nih biasa kayak ginian nih, yang besar-besar dia Damas nih. Nah, ingat semua yang besar dulunya kecil. Itu Damas yang ngajarin gue tuh. Hah? Jadi teman-teman hari ini gue coba hanya sharing. Kalau kita dasarnya kita mulai dari kecil semua ya teman-teman, setuju ya? Itu Damas yang ngajarin gue. Dia sebelum Mayrod meninggal katanya, Son lo harus ketemu kesini Son. Bagus Son. So teman-teman, pondasi yang benar akan menjadi besar. Setuju? Setuju ya teman ya? Teman-teman, gue akan mulai, ada satu buku yang gue baca, biar Anda teman-teman tidak bingung. Buku ini judulnya The Unfair Advantage. Ada yang pernah baca buku ini? Gue rasa jarang baca buku ini ya, karena buku ini tidak begitu terkenal, tetapi bagus isinya. Pada dasar begini teman-teman, kenapa saya taruh di depan? Agar teman-teman jangan melakukan kompetisi dengan orang lain. Setuju? Karena pada dasarnya setiap manusia ketika dia lahir, dia sudah mempunyai privilege masing-masing. Anak Gen Z lebih seneng bacanya privilege sekarang. Anda tahu privilege? Anda tahu privilege nggak teman-teman? Yang Gen Z di bawah 25 ada? Oh kok nggak ada ya? Oh iya Bu ya. Privilege masing-masing, contoh begini. Contoh ya, Anda lahir di Amerika sama di Indonesia sudah berbeda UMR-nya, setuju? Itu namanya privilege teman. Secara tidak langsung ketika Anda melakukan kompetisi dengan orang lain, hati-hati, terkadang yang Anda kompetisi Anda akan melihat ternyata background-nya tuh berbeda. Berbeda ya, dan Anda tidak tahu belakangnya seperti apa. Contohnya, ada anak ketika datang ke industri asuransi di usia 30 tahun, dia seorang biasa pekerja bahasa, anak dia tidak punya market, kompetisi anak-anaknya 30 tahun, dia pengusaha, bapaknya orang kaya, tiba-tiba yang satu orang 30 langsung PC. Itu namanya unfair advantage. Setuju ya? Jadi ada beberapa privilege yang terkadang kalau ketika kita melakukan kompetisi dengan orang lain, dia akan stres sendiri. Setuju ya? Jadi hati-hati. Kalau Anda ingin berkompetisi dengan orang lain, tetapi berkompetisilah dengan diri kita sebelumnya. Fair? Nah, jadi teman-teman hari ini kenapa buku ini gue taruh di sini? Agar teman-teman tidak melakukan comparison. Karena perbandingan itu tidak baik loh. Ya, perbandingan tidak baik. Hati-hati, perbandingan dengan leader, perbandingan dengan agensi, perbandingan dengan apapun juga tidak baik ya. Jadi berkompetisi dengan diri kita sebelumnya, setuju ya? Nah, buku ini ada fair advantage. Jadi teman-teman, apapun yang hari ini saya ceritakan, jangan ambil semuanya, ambil positif aja ya. Kalau ada yang bagus Anda ambil, yang jelek Anda buang, setuju? Kalau ada yang salah berbeda dengan ajaran leader, saya salah, leader Anda benar, setuju? Agensi ada yang benar, setuju ya teman-teman ya? Nah, masuk ini ya. Jangan hanya mau mendengar apa yang kita mau dengar, karena yang kita mau dengar belum tentu benar. Setuju? Contoh ya, setiap speaker ketika datang setiap hari Senin, teman-teman Senin ya. Sabtu, sorry, lupa gua. Kenapa gua jadi lupa ya? Oh iya benar. Siapa yang ngomong?
Oh iya bener juga. Ingat loh Bu, nggak boleh compare Bu. Ya, oh ya. Teman-teman, karena gini loh, biasanya begini contohnya ketika Anda melakukan, jangan hanya mau mendengar apa yang mau kita dengar, karena yang kita mau dengar belum tentu benar. Contoh nih, ketika leader di depan ngomong ini, lu dia tuh, bener kan kata gua? Tetapi ketika leadernya berbeda, oh tuh salah, nggak mungkin. Seringkali manusia seperti itu ya teman-teman ya. Nah, proses tidak pernah mengkhianati hasil. Jika hasil tidak bagus, berarti ada proses yang salah, setuju? Nah, terkadang banyak orang yang tidak menyadarinya prosesnya salah. Dan ketika dia prosesnya salah, cuma satu-satunya waktu dia untuk belajar adalah kerendahan hatinya. Setuju teman-teman? Jadi kalau selama ini kita merasa hasil kita tidak ada, berarti prosesnya udah definitely salah. Karena tidak mungkin hasil itu akan salah kalau prosesnya benar. Jadi yang kita lihat adalah prosesnya dulu, setuju? Nah teman-teman, hari ini saya tidak mengajari apapun, tapi ini adalah yang saya dapatkan selama 18 tahun di industri asuransi ya. Teman-teman, saya ada satu judul materi namanya The Principle. Ini adalah sebuah buku. Buku ini hebatnya diciptakan tiba-tiba masuk, sebenarnya saya udah baca buku ini 9 tahun, 10 tahun lalu. Tiba-tiba masuk jadi penasehat Danantara. Penasehat Danantara, ada yang tahu? Ayo, penasehat Danantara. Ya? Penasehat Danantara loh, benar-benar jadi penasehat Danantara ketika dia masuk, wow, memang pantas dia masuk ya, karena memang bagus bukunya ya. Nah buku ini adalah Ray Dalio punya buku, namanya The Principles. Buku ini sebenarnya adalah buku investasi ya, tetapi dia mengajari kehidupan punya prinsip. Dan Ray Dalio ini menurut saya keren ya, kalau Anda yang ingin suka membaca buku soal investasi, ini salah satu buku yang saya rekomendasikan. Nah, jadi ada dua kalimat yang saya pakai terus teman-teman. Terima dan hadapi kenyataan, dan berkawan dengan situasi yang ada. Oke? Teman-teman, ini saya baca buku ini dari 10 tahun lalu, ketika saya baca benar ya, dalam hidup itu terima dan hadapi kenyataan teman-teman. Dan kita harus berkawan dengan situasi yang ada teman-teman, ya. Jadi terima dan hadapi kenyataan dan berkawan dengan situasi yang ada. Oke ya, ini akan menjadi patokan materi kita hari ini teman-teman ya. Ada 4, 3 saya kita bahas dan nomor 4 tidak akan bahas. Ya, karena 4 itu terlalu panjang, tapi saya punya 4, ini hidup saya. Kalau berbeda dengan ajaran leader atau agensi Anda, saya salah teman-teman. Yang benar, setuju ya? Nah, ada 3 prinsip yang kita akan bahas, the business, leadership, dan life. Oke? Setuju ya? Nah, next. Masuk 1. Bisnis. Jujur ya, ini kita tidak mendeskripsikan sebuah profesi, tetapi boleh dihitung. Sangat sedikit orang yang menjadi kaya raya dengan bekerja, atau profesi yang tergantung dari diri sendiri. Mempunyai bisnis sendiri yang autopilot adalah kunci kaya raya. Setuju atau tidak teman? Contoh, yang nasabah yang sudah banyak di Prudent, yang sudah jadi agent banyak, udah lama ya, di atas 5 tahun, 10 tahun. Coba Anda list top 10 nasabah terbesar Anda. Kerja atau pengusaha? Ya, gampang ya? Jadi sebenarnya ketika saya ngajari ke anak muda, saya bilang, bro kalau lu memang ingin kaya tujuan secara keuangan, ya probabilitasnya adalah bisnis. Karena nasabah gue semuanya top 10%, top 20% terbesar premi, semua adalah pengusaha. Dan hampir rata-rata yang repricing yang tidak bawel pengusaha. Yang bawel kerja. Kita harus terima dan hadapi kenyataan tersebut, ya. Bahwa memang, jadi ketika kita tahu bahwa bisnis itu adalah yang satu-satunya cara paling cepat ya untuk menjadi kaya adalah bisnis. Apakah ada yang kerja kaya? Ada, sangat sedikit. Ya, sangat sedikit. Oke ya teman-teman ya. Next, prinsip bisnis. Industri asuransi kenapa? Karena gampang. Kapasitas bisnis ini sangat besar teman. Karena berhubungan dengan uang. Sampai mati pun, industri yang berhubungan dengan beririsan dengan uang tidak pernah mati teman. Ya, contoh yang beririsan dengan uang apa aja teman-teman? Bisnis? Apa? Bank, asuransi, apa lagi? Hah? Leasing, nggak akan mati. Penggadaian nggak akan mati. Ya, jadi kalau teman-teman, kalau di industri asuransi Anda bilang Anda tidak punya market, berarti mindset Anda yang salah.
Satu dulu. Karena industri ini tidak mungkin tidak punya market. Karena industri ini adalah industri yang sangat besar karena beririsan dengan uang. Ya, uang tidak pernah mati, teman. Mau krisis apapun juga orang harus butuh uang. Setuju ya? Jadi kenapa bisnis asuransi sangat simpel? Karena kita beririsan dengan keuangan. Apalagi kalau Anda tambah irisannya lagi dengan kesehatan. Jadi kalau zaman dulu sandang pangan papan, tambah lagi barang primer jadi 2. Apa menurut teman-teman? Ada 2. Dulu kan sandang pangan papan. Sekarang ini jadi 5, teman. Enggak. Sandang pangan papan 3. Tambah 2. Hah? Kesehatan. 1 lagi. Pendidikan. Ya, 5 hal. Sandang pangan papan, pendidikan, kesehatan. Jadi orang akan melakukan apa saja untuk mengeluarkan uang untuk 5 hal ini. Ya, kita berurusan kesehatan, beririsan dengan kesehatan, kita beririsan dengan keuangan. Ya. Teman-teman, pendidikan kita beririsan ya, oke? Next ya. Prinsip bisnis ini, market bisnis keuangan tidak pernah habis. Market alami akan selalu membeli asuransi baik lewat Anda atau orang lain. Setuju? Setuju? Jadi kalau teman-teman bilang nggak punya market, sebenarnya market alami itu selalu ada, teman. Dan pada dasarnya kita sudah mengerti semua masalah kita. Rata-rata leader yang sudah lama atau agent yang sudah jalan industri ini lama. Masalah utamanya apa? Hah? Market. Masalah utama selalu market. Market itu nyawa kita, darah kita, dan teman-teman setuju ya? Jadi kalau dibilang market alami selalu ada, jadi tergantung dari kita. Contoh, Anda punya di WhatsApp, teman-teman Anda ada berapa orang? Banyak. 50. 50, Ryan. Oh ya, 50 orang itu pasti membeli polis. Cepat atau lambat? Beli lewat Anda atau orang lain? Itu dasarnya ya. So, teman-teman, market alami selalu akan membeli polis asuransi. Next. Nah, semua bisnis ada modal. Oh ya, teman-teman, kalimat-kalimat ini adalah yang gue gunakan ketika dapat handling objection dari calon agent ya. Jadi kalau kadang-kadang kan agent-agent baru kan selalu ngomong, Edison, handling objectionnya adalah kalimat-kalimat ini ya, teman-teman. Anda boleh pakai ya. Biasanya gue sering pakai sekali, teman-teman. Contoh nih, semua bisnis di sana, di luar sana, selalu butuh 2 hal, uang dan waktu. Setuju? Bisnis asuransi cuma modal waktu. Waktu lu untuk belajar, waktu lu untuk coba. Kalau lu nggak punya waktu untuk melakukan bisnis ini, ya nggak usah kerjain. Belajarnya di hari Sabtu, lalu lu prospek. Jadi jangan lu bilang ke gua, bisnis asuransi bagus, tapi gua nggak punya waktu. Kalau bagus, lu harus akan ada waktu. Jadi tidak mungkin kalau lu bagus, lu tidak punya waktu. Berarti ini nggak bagus. Ya, teman-teman, kalau dia mau melakukan bisnis di luar sana, apapun juga harus butuh 2, uang dan waktu. Apa yang dia lakukan kalau dia mau buka kopi? Uang. Waktunya harus jaga nggak dia? Jaga. Jadi kalau dia bilang, Son gue bagus kok bisnis asuransi, gue tahu, tapi gue nggak ada waktu untuk datang training hari Sabtu. Bro, gue nggak minta uang lu, gue cuma hanya minta waktu lu. Karena pada dasarnya ketika lu mau membangun sebuah bisnis, uang dan waktu itu harus ada. Kalau lu cuma hanya siapin uang, bisnis konvensional juga nggak jalan. Tapi sekarang gue cuma nggak butuh uang lu, gue cuma butuh waktu lu. Kalau lu nggak siapin juga, bagaimana ceritanya teman-teman? Oke ya? So, bisnis ini membutuhkan waktu. Prinsip bisnis ini besar bukan karena satu nasabah. Bisnis ini besar bukan karena satu agent, teman. Nah, ini yang jadi menarik ya. Kalau Anda sudah tahu rumus ini, teman, terima dan hadapi kenyataan kalau nasabah Anda free look. Terima dan hadapi kenyataan kalau Anda rekrut 1 orang dia nggak jalan. Terima dan hadapi kenyataan ketika lu rekrut 3 dia nggak jalan, ya sudah. Karena kita bermain di industri, kalau kita mau besar, kita nggak mungkin tergantung satu nasabah, kita nggak mungkin tergantung oleh satu agent, teman, satu tim. So teman-teman, kalimat-kalimat itu kita harus kontrol. Edison, kesel lu cari agent ini, sini A ya, dia nggak jalan. Ya sudah. Karena kita sudah tahu prinsip bisnis ini adalah kita besar bukan karena satu orang, bukan kita besar karena satu nasabah, kita nggak besar karena satu agent, teman. Setuju ya teman-teman ya? So terima dan hadapi main banyak kuncinya, teman.
Jadi kalau ada yang selalu bertanya bagaimana cara bangun grup, sebenarnya rumus ini paling penting teman. Saya tidak tahu sebenarnya ini probabilitas. Kemarin saya ada di IG, TikTok saya lihat juga. Bisnis probabilitas. Tidak ada bisnis tidak mungkin tidak pakai probabilitas. Kalau teman-teman paham, main banyak kuncinya bahwa ini harus terima dan hadapi kenyataan. Ya, next. Nah, ini yang menarik. Pendekatan dan komunikasi yang bagus selalu memegang peranan penting di industri ini, teman. Bukan CFP, bukan RFP, bukan ikut training MDRT, bukan ikut segala training, tetapi ini, teman. Jadi kalau teman-teman tanya ilmu yang terbaik adalah untuk melakukan bisnis ini adalah ini, approaching dan komunikasi. Berantem sama kantor pusat, ada rondang ya, maaf ya. Nggak berantem kita. Habis berantem makan lapo. So teman-teman, pendekatan dan komunikasi yang bagus teman-teman. Kemarin, ya minggu tiba-tiba, ya ada sesuatu hal tembak ke atas. Tapi ujung akhirnya gini teman-teman, kita harus memahami bahwa industri ini kalau Anda mau besar, pendekatan dan komunikasi selalu memegang peranan penting. Saran saya janganlah WA kalau ada masalah besar. Baik phone. Karena kalimat berbeda ya. Kalau WA bagaimana? Kalau diajarkan ada tata cara WA loh. Anda tahu ada satu buku, satu artikel ya bagaimana tata cara bagaimana dengan WhatsApp yang baik. Dikasih emoticon, senyum. Ada loh. Tata cara bagaimana WhatsApp, bagaimana melakukan WA di dalam grup. Anda. Tanda senyum, hati-hati ya jangan sering kasih tanda love-love ya. Hati-hati loh, guys tahu lo ya. Jadi masalah ya, nanti ya teman-teman. So teman-teman, pendekatan dan komunikasi selalu memegang peranan penting. Ke atas, ke kiri, ke kanan, ke bawah. Ke atas ke leader kita, ke kanan kiri adalah teman-teman peer di luar pohon. Harus pendekatan dan komunikasi yang bagus. Di bawah PA kita, apapun juga peranan penting teman-teman ya. Jadi WAB juga ya Anda mau marah-marah tapi deketin lagi ya. Karena nggak ada guna ya. Ya nggak ada gunanya ya marah-marah kayak gitu ya teman-teman ya. So teman-teman, tidak mungkin 100% menolak kita, tidak mungkin 100% menerima kita. Setuju? Kalau Anda tahu mindset seperti ini teman-teman, kalau Anda di free look, Anda batalkan atau agennya nggak jadi masuk ke tim Anda, lalu Anda udah capek-capek ngerekrut dia, training dia, tiba-tiba dia nggak jadi, ya sudahlah. Kembali lagi ke hukumnya, main banyak selalu menjadi kuncinya ya. Oke, next ya. Nah, terima dan hadapi kenyataan tersebut teman-teman. Ini menarik. Menarik? Rekrut agent gampang? Yang di sini masih bilang ngomong rekrut agent susah siapa? Ada tuh, ada yang jujur tuh. Siapa tuh suara itu? Ada yang jujur ya? Ada yang jujur? Oh ada Ryan ya, mah papa. Teman-teman rekrut agent tuh gampang. 1000%. Lu gak percaya sama gua? Lu ketemu orang siapapun juga, Pak, mau jadi agent gak Pak? Saya kasih 100.000. Gampang? Gampang. Rekrut agent itu selalu gampang teman-teman. Yang susah tuh membinanya untuk menjadi autopilot. Autopilot yang lebih sulit. Jadi kalau teman-teman bilang rekrut agent gampang, percayalah mindsetnya tidak bisa punya grup besar. Karena apa? Rekrut itu tuh paling bawah. Harus rekrut agent tuh gampang dulu. Rekrut agent gampang? Serius rekrut agent tuh gampang teman-teman. Per hari ini lo mau kasih siapapun 100.000, 50.000 jadi 50 orang berjejer kok. Tulis aja di thread atau di Twitter, siapa yang mau jadi kode agent gue kasih 100.000. Yang daftar banyak. Ya, jadi jangan bilang rekrut agent susah ya. So yang susah adalah bagaimana menjadi autopilot. Akan menjadi sebuah topik yang tidak akan pernah mati dan ini tidak ada caranya. Nanti tanya Son bagaimana caranya? Pendekatan dan komunikasi. Ya, next dulu. Terima dan hadapi kenyataan ini teman. Nah ini menjadi menarik bisnis ini teman. Bisnis ini eksponensial, paham ya? Dari sendiri jadi 2 jadi 4 jadi 4, paham ya? 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Ya, gue juga tahu. Pertanyaan gue, ini berapa
Ini dalam 10 tahun benar? Anda bisa jawab nggak? 10 tahun gue rekrut berapa orang? Teman-teman, kalau Anda tidak bisa menjawab ini, 10 tahun gue rekrut berapa orang? Yang gue direct gue rekrut. Siapa yang jawab? Ayo, tunjuk tangan. 10. Kok begitu susah teman-teman? 1 tahun 1. Teman-teman, matematika ini sederhana. Kalau Anda tahu mengerti ilmu matematika ini, setahun 1, 10 tahun 10, tapi jadi 1000. Paham caranya? Paham? Ya. Hari ini gue bego, gue belajar, gue rekrut A. Oh iya, ada Cici Iren. Terima kasih loh Bu Iren loh. Hari Sabtu ngisi tempat kita loh. Berikan plus Bu Iren loh. Dia ngebully gue di depan tuh kemarin Bu. Anak ibu agak sedikit-sedikit Bu. Jadi teman-teman 10 tahun cari 10 orang jadi 1000, benar? Ini matematika sederhana. Pernahkah Anda menghitung? Bisnis sih gampang kalau Anda pelajari matematika ini. Nah, yang menjadi masalahnya orang tersebut tidak sabar. Dia nggak sabar. Kalau Anda baca artikel Warren Buffett ketika dia step down dari Berkshire, kekayaan dia 90% tercipta di usia dia 65 tahun. Kenapa? Bisa tahu? Kenapa? Karena ini rumus matematikanya. Paham teman-teman? Kalau Anda perhatikan, bisnis ini kalau akan besar, kalau Anda di atas tahun ke-7. Rekrut terus, tahun ke-7 naik dia. Makanya kalau ketika dia sudah masuk ke tahun ke-7, dia akan tidak bisa dihentikan. Karena dia akan beranak pinak terus ya. Sama ketika si Warren Buffett ketika datang autobiografinya, dia bilang, kekayaan dia 90% tercipta di usia 64. Dia menginvestasi dari 21 loh. 40 tahun dia sabar menunggu, 90% kekayaan dia tercipta di usia 64, 30 tahun berikutnya. Kenapa? Karena matematika seperti ini teman. Ya? Enak rekrut? Enak. Multiplikasi ada kehebatan di bisnis ini teman. Ya? Nah, roadmap-nya gampang. Ini roadmap saya teman-teman. Ini buat diri saya juga. Agent AB, AAB jadi AB, cetek 6 AB direct, 12 AB direct ya. Per hari ini 3 saya sudah lewat, nomor 4 tinggal 2 lagi ya, teman-teman ya, tinggal 2 lagi ya. Jadi semoga ya teman-teman. Tapi saya memang roadmap ini sudah ada dari lama dari otak saya teman-teman. Di bawah kita nggak bisa kontrol, setuju? Kita kontrol apa yang bisa kita kontrol ya, kendalikan ya. Teman-teman, dan hebatnya ini 1 AB dari 3 AAB. 1 AAB datang dari 5 NAA. 1 NAA 10 FLC. Jadi mau ciptakan 1 AB berapa rekrut berapa orang? Hah? Lebih. Paham? Ayo matematika lah. 1 AB lu harus eliminasi 3 orang AB. Jadi gini, gue kadang-kadang gue melihat ya, banyak orang memandang, wah pegang erat AAB-nya, percayalah 1 AAB tidak mungkin jadi AB juga. Lu kalau dapet, lu berarti amal ibadah lu banyak lah. 1 jadi kaya raya, itu kaya lah. Itu benar-benar amal ibadah lu bagus lah itu ya. Tapi realitanya nggak ternyata seperti itu teman. Terima dan hadapi kenyataan bahwa industri ini eliminasinya tuh banyak teman. Jadi kalau kita tahu eliminasi itu banyak, apa yang harus kita lakukan? Main banyak terus. 1 AB, mungkin lu harus hilangkan, harus tercipta dari 3 orang AB yang lu promosikan. 1 AB lu datang dari 5 NAA, 1 NAA itu datang dari 10 FLC teman. Jadi kalau Anda teman-teman berharap 1 orang, gue rekrut 1 orang agent jadi AB langsung bagus, langsung kaya raya, percayalah Anda berada di industri yang salah teman. Ya, berada di industri yang salah. Oke, next ya. Bisnis akan berkembang eksponensial karena ada sebuah sistem. Hari ini sistem ya teman ya. Sistem di Prudential bagus sekali ya. Anda tahu sistem apa di Prudential bisa bantu sebut? Itu adalah bahan kita untuk POP. Sistem. Kalau Anda mengerti sistem. Contoh apa sistem? Ayo.
Sebutin, tunjuk tangan, tunjuk tangan. Jangan bisik-bisik manja. Hah? Siapa? MAPA sistem, itu hitungan, bukan sistem. Siapa yang ngomong Purvos? Ada yang ngomong Purvos tadi gue dengar? Purvos itu sistem. Ada lagi? Sistem. M3 sistem. Fibos sistem. Training sistem. Sebutin lagi. Gue butuh sistem yang lain. Anda harus berkembang selain sistem itu apa aja teman-teman. Kita bisnis tuh banyak harus punya sistem loh. Anda kalau tidak menghargai bisnis prudential, berarti karena Anda tidak tahu sistemnya apa aja di dalam. Hah? Meeting, training, itu part of bagian sistem training. Rekrutmen, oke, Anda tahu BOP, ada Transformex, ada ProVenture. Lu bisa bayangin ya, lu datang ngundang nggak bawa apa-apa, lu datang dikasih makan Penang Bistro, Transformex dikasih snack. Jangan lu lihat cuma 30.000, tapi lu kali 10 300.000. Ada lagi yang lain? Provos, Anda pernah menghargai Provos? Gue sering kalau ngerekrut pengusaha, Pak, lu punya nasabah Pak yang bayar tertinggi, beli bayar sama lu tertinggi, lu tahu nggak? Contoh nih, lu mau bisnis apapun juga, kacamata kek, toko bangunan kek, lu mau bahan apapun dia usaha, lu bisa tahu nggak buyer lu yang beli tertinggi preminya? Kalau di kita kan, kalau di kita bisa pakai apa? Lihat bagian mana? Prestis, paham? Bisa tahu nggak kalau tanggal lahir ulang tahun? Di luar sana, nggak gampang. Lanjut, sistem yang gua butuhkan apa? Jalan-jalan, edifikasi, bagus itu edifikasi. Jalan-jalan, pernah Anda bayangkan jalan-jalan? Anda pernah bayangkan itu jalan-jalan, itu ada sebuah bisnis, contoh nih Anda punya karyawan nih ya, Anda mau bikin bisnis lalu outing keluar Bandung lah, 30 orang, pusing? Jadi 300 pusing nggak? Tiba-tiba kalau dikirim ke Praha, lebih pusing? Tapi kalau di Prudent, nah, pusing. Oke ya? Jadi Anda harus mengerti bisnis kita eksponensial naik karena sebuah sistem, teman. Tapi sistemnya itu Anda harus tahu, harus Anda mengerti sistemnya, baru Anda menghargai bisnis ini bagus ya. Nah, masuk menjadi bagian dan menjadi sistem. Saya bersyukur saya dulu datang di Pur Victory ya, berikan applause buat Pur Victory ya teman-teman ya. Kalau Anda tahu sejarah zaman dulu ya, saya duduk belakang, saya dengar, kok masuk ya, masuk, Anda masuk, paham? Masuk. Mungkin di awal Anda menjadi masuk sistem, Anda semakin lama bertumbuh, Anda disuruh ngajar. Kalau disuruh ngajar jangan nolak, itu pesan Bu Lili, pesan Bu Lili. Tapi benar loh teman ya, benar ya. Menjadi bagian sistem itu penting, karena suatu hari nanti ketika Anda menjadi bagian sistem, Anda akan menjadi sistemnya sendiri, setuju teman? So, sistem itu di diri kita juga teman ya. Teman-teman, ini Anda harus mengerti bahwa bisnis kita mempunyai sebuah sistem yang sangat luar biasa. Kalau Anda perhatikan, sebuah bisnis bisa berkembang kalau di F&B setiap bulan harus ciptakan menu baru. Pizza Hut untuk menjadi top market share di Indonesia sebagai market pizza terbanyak. Biarpun dia laporan keuangan 2024 rugi, dia harus menciptakan setiap bulan 2 menu baru. Prudensial ciptakan menu baru. Anda pahami baik-baik teman-teman bahwa industri ini memiliki sebuah keunggulan yang kita tidak perlu buat sistem lagi teman. Anda hanya perlu jual dan memperbanyak teman-teman ya. Next, selling hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk hidup berkelimpahan harus mempunyai grup besar. Setuju? Ini yang gue bilang, kalau tersakiti hati-hati ya teman-teman ya. Tapi Anda harus menghadapi bahwa kita datang ke industri ini bukan hanya untuk selling. Maaf, menjadi MDRT, maaf sekali lagi ada orang MDRT, orang rondang, Paras, anggap aja Reza, anggapnya nggak denger ya. Gue bukan antipati MDRT, sekali lagi jangan disalah artikan. Tetapi MDRT bukanlah tujuan di industri ini. Jangan menjadi tujuan hidup adalah MDRT ke industri ini teman. Ya, sekali lagi jangan, karena menjadi MDRT belingan gue jual bakso. Kalau tujuan kita hanya MDRT, ya. Dan begonya kemarin ada orang leader luar ya, lu ngomong yang ngomong MDRT jadi top MDRT builder Karmas. Gue bilang Karma lu son.
Oke ya, nggak apa-apa. Itu joke. Tapi gue langkah setelah ngomong ada jangan hanya berpikir untuk MDRT. Next. Nah, ini menarik. Ini biar teman-teman tersadarkan. Producer builder, tahun pertama 3M. Tahun kedua 3M, keren? Keren ya? Yang sebelah kanan. Omset 2M, penjualan pribadi 1M, promosi 2 orang AB. Tahun depan 2M. Per tahun penjualan pribadi 1M, promosi 2 AAB lagi. Yang terkenal sama kantor pusat yang mana? Yang terkenal yang mana? Produser, kenapa? COT lah, TT lah, COT lah, hampir dikit lagi TOT itu. Tapi kalau secara matematika yang bertumbuh yang mana teman? Kenapa? Ini bisa ilmiah, ini ada ilmiah jawabannya teman. Jawaban ilmiah, mau tahu jawabannya? Tidak ada pertumbuhan di sebelah kiri teman. Yang ini 100%. Bayangkan kalau kiri MDRT, bawahnya tahun 2 MDRT terus. So teman-teman, ini mindset dulu teman, harus kita benarkan bahwa sebelah kiri no growth. Lu matematika lu tidak akan jalan kalau sebelah kiri terus. Mau matematika sehebat apapun juga tidak akan. Tapi yang di sebelah kanan Anda growth 100% loh. Tapi yang di sebelah kanan tidak terkenal di kantor pusat nih. Berapapun angka ya, 1,5M Anda bagi 2 sama yang kiri, PCC, produser, yang kiri akan lebih terkenal. Tetapi by the time 7 tahun kemudian, dia akan bingung, si sebelah kanan dikira piara tuyul ya. Serius loh. Lu orang harus memahami matematika ini teman. Kalau kalian memahami, tidak ada orang mau jadi produser. Sebelah kiri, PCC, PC malah. PC produser. Paham ya teman-teman ya? So teman-teman harus memahami sebelah kiri ini tidak ada growth, sebelah kanan growth. Secara matematika jelas di tahun ketiga, tahun keempat akan ada perbedaan yang sangat luar biasa nanti. Apalagi tahun ketujuh dia akan sangat perbedaan sangat luar biasa teman. Ya, next. The sky is the limit and the limit ya diri kita ya ketika kita berhenti berbicara. Berhenti bicara. Ya dong. Industri ini kalau nggak berbicara mati juga loh bener. Ketika kita berhenti belajar ya. Teman-teman ya belajarlah ya sampai mati ya. Kemarin Helmi Yahya podcastnya bagus. Ada yang dengar nggak yang 2025 Cina akan jaya? Ada yang dengar? Oh gila itu. Gue sampai denger ya. Makanya ada pepatah belajarlah sampai negeri Cina. Bagus banget itu podcast. Itu menurut saya podcast cukup bagus sekali. So teman-teman the limit is ourselves. Janganlah Anda berhenti belajar. Malah gara-gara dia kepikiran gue mau ke pabrik BYD. Ya, dia ceritakan bagus banget, gak ulang ini menarik juga nih ya, nggak arah ini ya. Oke teman-teman, when our stop is stop learning teman-teman. Oke ya, our next prinsip dari bisnis ini adalah leader. Ada 3 hal teman-teman, visi, karakter, dan value ya teman-teman ya. Kalau menurut saya visi ini yang membedakan seseorang pemimpin dengan pengikut adalah visi ya. Paham? Jadi kalau Anda tanya orang-orang itu bisa bertumbuh sesuai dengan visinya teman. Ada pepatah bilang manusia itu akan bertumbuh sebesar dengan visinya dia. Kalau visinya kita kecil, dia akan jadi kecil. Visinya besar, dia akan jadi besar, teman. So, teman-teman, bedakan apakah Anda punya visi jangka panjang. Industri ini Anda harus berani tulis. Per hari ini saya selalu bilang ET7 akan jadi top 10 nasional. Aminkan ya teman-teman ya. Amin ya. Amin ya. Karena waktu kita mulai 32. Sekarang sudah berapa ya? 13 ya? 12 ya? 13 ya? 12 ya? Oh, 12 ya? 2 lagi, tapi pasti akan capai. Tapi ada satu visi lagi, saya selalu bilang saya nggak tertarik AOY. Saya lebih tertarik multi-billion. Kalau orang tanya, Son kenapa multi-billion? Ya multi-billion baik duit, AOY nggak ada duit. Gampang, jawabannya kenapa harus multi-billion Son? Karena AOY nggak ada duit. Hah? Gua nggak ngomong ya itu. Kok tahu dia? Hah? Isu dari Oh ya, oke ya. It's not the vision is, it's the vision does. Oke teman-teman ya, next.
Apa yang Anda fokus membuat kita bertumbuh, tidak akan ada produser hebat dan leader hebat di waktu yang bersamaan. Yang saya nyatakan produser hebat adalah jualan setiap tahun pribadi ada di atas 2 miliar ya teman-teman, kita samakan persepsi. Kalau MDRT, Staklab menurut saya standar, maaf. Kenapa saya bilang yang kita ngomong produser hebat ada 2M? Produser itu, Staklab tujuannya untuk lu bertahan hidup agar bisa bangun tim, boleh persamakan persepsi. Tapi kalau di atas 2M, nggak mungkin bisa bersamaan. Nggak mungkin. Contoh, saya kasih ini, saya punya teman banyak yang produser hebat ya, di luar sana yang di atas 2M setiap tahun ya. Apa yang mereka lakukan terhadap pekerjaannya dia? Anda tahu jawabannya? Anda tahu? Bukan servis nasabah doang. Anda tahu kerjanya dia apa? Ulang tahun anak datang, nenek ulang tahun datang, temenin istri shopping, ulang tahun golf ikut, padel ikut, semua ikut, diikut semua sama dia. Paham? Anda mau ingin menjadi produser yang di atas 2M, Anda luangkan waktu terhadap nasabah orang kaya. Gua jamin gampang. Kalau Anda ingin fokus ke 2M ya, tiap tahun ya, bagaimana caranya? Lu list nasabah lu orang kaya, lu deketin dia aja. Tidak mungkin orang itu tidak tersentuh. Tidak mungkin. Nah, makanya kenapa saya bilang, tidak akan ada orang yang produser hebat dan leader hebat di waktu yang bersamaan. Kecuali Bu Lili, nasabahnya satu nasabah 800 juta. Itu unfair advantage lagi. Nah, Anda harus tahu ya. Anda tidak boleh melihat dari sisi yang mana dulu ya. Kenapa? Karena tidak mungkin waktunya dia bisa dibagi, teman. Tidak mungkin. Kalau Anda ingin produser hebat, Anda kan buang waktu terus-menerus ke dalam nasabah, teman. Jadi nasabah itu Anda deketin terus-menerus, dia pasti akan beli polis sama lu. Sedangkan kalau Anda ingin fokus terhadap leader, sekali lagi ya, Star Club tidak perlu buang waktu. Double Stack Up juga tidak perlu buang waktu. Hari ini kita nggak pernah buang waktu. Gue ngomong gue benar, tapi per hari ini gue 5 tahun tidak pernah datang ke rumah sakit. Ngunjung nasabah sakit. Karena kita tahu nggak ada waktunya, ya, paham ya? Tapi bukan itu benar ya, sekali lagi tidak pernah situasi adalah bos ya teman-teman ya. Kalau Anda melihat nasabah Anda bisa memberikan referensi, Anda harus datang. Kalau Anda lagi membangun sebuah bisnisnya, Anda baru mungkin Anda harus datang, paham ya? Tetapi kalau Anda ingin fokus terhadap bangun tim, tidak mungkin bersamaan, karena waktu yang lu bagi tidak mungkin bisa. Nasabah, 95% nasabah gue repricing, semua cekatan. Nggak ada satupun yang gue ketemu. Kenapa? Karena nggak ada waktu. Bahkan ada nasabah, Son, ketemu aja jelasin, waduh Bu, maaf Bu, lagi di luar kota, padahal Jakarta. Padahal Jakarta, tapi kan kita nggak bisa menghilangkan kita punya tanggung jawab ya. Mereka jangan sampai lapse ya. Repricing tetap harus dikerjakan ya, tapi kan kita bagi waktu kita dengan cepat. Tapi saya akan bilang teman-teman, kalau Anda fokus, Anda salah, hasil salah. Tidak ada fokus 2 teman. Konsisten di atas 2M penjualan pribadi pun nggak banyak kok. Orang bisa melakukannya tanpa dia perlu, saya bilang ya, dia nggak luang waktu 2M tiap tahun, nggak gampang. Saya banyak teman produser yang sangat luar biasa, ketika saya tanya apa aktivitasnya dia, bangun pagi sampai dia malam tidur adalah nasabah semua. Dia tanya ke gua, Son bagaimana bantu tim? Ya wajar lu kagak ada tim. Semua waktu lu habiskan ke nasabah. Bagaimana kita tahu mau bangun tim? Lihatlah. Son kalau gue gak ada tim bagaimana? Nggak mungkin gak punya tim. Dari satu, kalau Anda mau punya tim berarti harus ada calon agent dulu dong. Dari market, calon agent, jadi leader. Benar ya? Kan itu matematik, itu kan siklusnya teman ya. Son gue gak ada marketnya, berarti harus apa? Cari market. Kalau lu gak punya marketnya jawabannya apa? Cari market. So, tapi gue gak mau cari market, berarti lu malas. Matematikanya gampang kan, dari atas ke bawah dong. Kalau calonnya ada, baru jadi agent, baru bisa jadi leader. Bener dong? Nanti waktu Anda trainingin, di waktu Anda habis di situ dong. Nah kalau waktu Anda tidak pernah, misalnya kalau Anda leadernya tidak ada, berarti kan calon agentnya harus banyak, lalu prospek terus menerus.
Pertanyaannya, calon agent yang lu prospek sama calon nasabah yang lu prospek, banyakan mana? Kalau banyakan yang di sebelah kanan, ya nggak dapet. Oke ya teman-teman, next. Ya, next teman-teman. Ini udah biasa lah ya, before we lead others, first lead ourselves. Ini gampang sekali teman-teman. Sebelum Anda nyuruh orang training, apakah Anda training? Sebelum Anda suruh orang saklap, apakah Anda sudah saklap? Sebelum Anda suruh mereka pencapaian sesuatu, apakah Anda sudah melakukannya? Dan satu lagi saya boleh minta tolong mungkin. Karena kita ada di grup rame-rame banyak orang ya teman-teman. Lintas orang, lintas manusia, dan semua lintas karakter dan lintas dengan segala mood yang terjadi. Memimpin itu dalam arti gini loh, contoh, kita sering tahu lah ya, kantor pusat nyebelin ya Paras ya. Itu poin ya. Tapi tidak perlu juga ngomong di dalam grup, benar. Paham? Karena ketika Anda ngomong di dalam grup, belum tentu yang orang lain yang menerima dengan mindset yang benar. Lebih baik Anda ngobrol ke atasnya aja. Anda ngobrol ke atasnya, karena menurut saya itu ada pengendalian diri terbesar teman. Ya, ini kita sama-sama jaga kolam ikan kita masing-masing teman-teman ya. Teman-teman next, orang mengikuti kita bukan karena kita kaya. Kalau kita kaya, kita akan kalah dengan Bu Lili, Bu Linda, Pak Tim kita kaya. Direct unit kita nggak mungkin kita menang, bener? Bener ya? Jadi orang mengikuti kita karena dia bisa melihat bahwa kita bisa membantu mereka untuk menjadi lebih baik teman. So korelasi keuangan kekayaan tidak membuat orang itu bisa lebih banyak direct unitnya. Kita mau punya grup besar dari direct unit, grup AB, AB on AB baru grup besar ya, benar ya? Kalau korelasinya, orang mengikuti karena kita kaya raya, menurut saya tidak ada korelasinya teman. Ya, so teman-teman jadikan sesuatu nilai kepada tim kita teman. Paham? Jadi orang korelasinya, orang ikut direct jadi agent tim kita, bukan karena kita kaya. Kalau kaya dia akan cari aja searching siapa agen asuransi yang terkaya di Indonesia. Nanti dia ikut ke sana semua, bener? Nggak kayak gitu teman. Next, be a person of value teman. How to recruit, akan ada pertanyaan menurut saya nanti akan tanya seperti ini. Ya gua akan jawab dulu, karakter, prestasi, add value. Integritas, humble, always listening. Beberapa alasan kenapa mau datang ke industri asuransi, satu dia bangun bisnis, satu dia sosial, mempunyai waktu, balance life, penghargaan, traveling, dan komunitas teman ya. Dan pada dasarnya ketika Anda bisa menjelaskan kenapa harus ke industri asuransi, orang akan memilih 1 dari 6, tetapi lucunya ketika dia dapat berhasil, dia akan mendapatkan semuanya teman. Dia akan datang mungkin 1. Tapi ketika dia berjalan waktu, dia akan dapat semuanya teman-teman ya. So teman-teman kuncinya apa? Approaching dan komunikasi lagi selalu memegang peranan yang paling penting dalam bangun tim. Seni merekrut adalah seni, tidak ada cara yang pasti teman. Jadi kalau gue perhatiin selama ini tidak satupun hal yang pasti. Yang pasti dia hanya ngelihat karakter kita teman-teman. Ya. Next. Why they must success, why they must join, dan kenapa dia harus pilih lu. Yang paling penting adalah kesalahan terbesar dari seorang leader adalah dia membuang waktu kepada orang yang salah, dan selalu yang paling terbanyak kalau saya perhatikan adalah dia main sedikit teman-teman. Bagaimana tahu kita main sedikit? Sampai lu lupa follow up dia. Ya, sampai lu lupa follow up dia. Kalau lu sampai lupa follow up dia berarti lu sudah benar. Dulu bukan malas ya. Intinya lu bukan malas, lu prospek A, B, C, D, E, F, G, H, lupa nih sampai prospek balik lagi ke A. Tapi kalau sampai gue kadang-kadang kalau leader yang direct yang sering komunikasi sampai gue ngomong, bro, jangan sebut nama itu terus sampai gue hafal. Kalau dia sebut nama orang itu terus-menerus berarti dia tidak prospek yang lain teman. Oke, next. The best script, bagaimana? Kenapa dia mau join? Kita mau join ke industri asuransi. Teman-teman punya script masing-masing dong. Lu kenapa ingin datang ke industri asuransi? Lu ceritain lah. Lu melihat apa? Lu melihat apa, lu ingin seperti apa, lu mau jadi seperti apa, tinggal kalian ceritakan terus-menerus teman-teman. Nah ini menarik, leadership means leadership. Orang tidak mengikuti apa yang kita bicarakan, orang mengikuti apa yang kita lakukan. Monkey see, monkey do. Ini menarik ya teman-teman ya. Anda kalau mau suruh tim Anda MYLC, pastikan Anda pernah MYLC. Anda mau konsisten, mau suruh orang promosi, Anda harus konsisten promosikan orang dulu.
Per hari ini direct unit saya tidak pernah di bawah 2M. Kalau saya perhatikan dari tahun 2015 sampai 2025, ada satu tahun 2021 1,4 M, tapi direct grup AB saya 6 M. Saya perhatikan ya, saya kan ada di Proofos ada tuh kan, ya. Ternyata memang industri ini dari direct unit dulu teman. So teman-teman mangkisi mangkidu. Kalau kita mau merekrut orang, mangkisi mangkidu, di diri kita dulu lah. Taklukin diri kita dulu, datang training tepat, semua tepat, prestasinya ada, lalu rekrut, mangkisi mangkidu teman-teman ya. Nah, 3 fase membangun tim kita, ada 3 step. Kalau ini versi gua teman-teman, dia bayi, dia dewasa, dia menjadi teman. Bayi seperti apa? Udah dikasih makan nangis, ganti popo nangis, gendong juga masih nangis, bener? Sama kayak agent kita, Son bikinin proposal, iya. Son bagaimana nih Proofos? Iya. Son ininya di mana? Iya. Paham? Bayi ya? Tapi kan dia harus dewasa dong. Bagaimana dia dewasa, dia masuk ke sistem training. Kalau dia nggak dewasa, matiin aja. Teman-teman itu fair loh. Contoh gini anak-anak, teman-teman gini loh ya. Kita orang tua. Gua sampai kadang-kadang lucu ya. Sorry, maaf. Kalau Anda punya anak, kelas berapa Anda temenin masuk ke kelas? Sampai kelas 2 lu temenin. Bisa jawab? Nah lucunya kenapa agent kita selalu minta temenin prospek nasabah terus? So kalau saya ngajarin ke temen tim saya, bro, anak lu temenin berapa kali? Kan yang kita rekrut kan bukan anak kecil. Sebenarnya teman-teman ini hal yang sangat simpel teman. Karena kita selalu menganggap dia bayi, akhirnya dia jadi bayi terus. Ini teman-teman, bisa autopilot adalah ketika dia menjadi teman, setuju? Kalau kita mau menjadikan dia teman, berarti dia harus paksakan dewasa, setuju? Caranya bagaimana ya? Terkadang-kadang ya tarik ulur lah. Saya belajar dari leader saya zaman dulu, Pak Kur, dia ngajarin saya begini ya. Itu kalimatnya bagus sekali sampai hari ini saya pakai juga. Erison kalau di marketing ini adalah kayak main layang-layang. Tarik ulur. Lu jangan terlalu tarik, nanti putus. Lu jangan terlalu ulur, nanti hilang. Paham? Ya sudahlah, dari situlah. Kalau bayinya ngambek, nangis terus, lu lagi kurang omset MYLC, ya sudahlah. Oke, gue buatin lah bro, sini proposalnya. Paham? Situasi adalah bos ya teman-teman ya. Bukan berarti lu harus matikan semua, jangan. Teman-teman harus memastikan semua keputusan yang kita ambil tergantung dari situasi teman-teman. Karena situasi adalah selalu raja ya teman ya. Tapi kalau Anda ingin jadi autopilot harus di posisi step 3 teman. Bayi, dewasa, teman. Ketika dia sudah bayi, dia sudah pacar, jangan lu ganggu terus. Nanti dimaki-maki, bener gak? Apa kalau sudah married? Masa lu datang setiap hari, masak apa nak? Kok masaknya begini sih? Paham? Teman-teman, so pastikan ini teman-teman bayi, dewasa, dan menjadi teman. Tetapi saya perhatikan juga karena kita namanya sedikit, kita bayi terus, kita nganggap, oh ya lu mau temenin apa, bikin proposal, lu okein semua. Teman-teman, saya ada satu orang AB akhirnya jadi agen lagi ya. Karena itu memang nasabah yang tidak layak jadi leader lah ya. Dia saklap pernah. Tapi semua proposal per hari ini suruh gue buat. Tapi gue sudah tahu konsekuensinya ketika gue rekrut dia sih sebenarnya. Pada dasarnya kita sudah mengerti kok, ketika kita rekrut dia, kita akan menjadi, dia akan men-treat kita seperti apa, kita sudah hampir tahu perasaannya. Dan akhirnya ketika rekrut, ya udahlah, karena gue lagi butuh omset, ya sudahlah gue rekrut dia jadi beli polis 600 jutaan semua, jadi nasabah. Habis itu, ya Son nih, saudara gue mau beli polis Son, 1 bulan PWM 1,8. Siapa yang jelasin? Erison. Tapi akhirnya gue demosi lagi ke agen. Oke teman-teman, bayi, dewasa, dan teman. Oke. How to lead others, pakailah hati. Menurut saya ini pakai hati ya, kadang-kadang Anda boleh marah. Tapi di sini ada satu kunci, mungkin saya lupa tulis, sabar. Bisnis kita ada bisnis kesabaran.
Sabar sampai kapan? Kalau kata Andri Wongso, kalau lu mau marah, kalau pas lu mau marah, lu mundur 3 langkah lagi. Kalau lu mau marah, lu mundur 3 langkah lagi. Sampai kapan? Sampai mati. Bisnis ini. Gue gak ngomong lu. Gue gak ngomong lu, Ci. Teman-teman, how to lead others, pakailah hati dan pakai kesabaran teman-teman ya. Respect is earned, not given, mempercayai, balik ya. Mempercayai dan dapat dipercayai teman-teman ya. Di ET7 kita nggak pernah ikut campur soal PIC. PIC berkuasa, Aan mana Aan? Aan yang salah satu penyalahgunaan PIC itu. Ya, semuanya diambil. Punya apapun kalau dia sudah ditentukan PIC kita nggak akan ambil ya teman-teman ya. Next, be a general, find a lot of general. Bisnis kita adalah ini teman. Kalau Anda ingin mendapatkan jenderal, jadilah jenderal dulu. Setuju? Karena terkadang bagaimana seorang jenderal dia akan bisa solving problem. Per hari ini gue akan bilang solving problem itu salah satu penting untuk industri ini teman. Bisnis kita banyak masalah nggak? Banyak lah, lihat rondangnya masalah. Langsung masalah. Tiap kali kalau WA ada banyak terus kan pendingan banyak maksudnya. Bukan dia yang masalah loh, orang negatif dulu. So teman-teman, kalau Anda ingin menjadi seorang jenderal, bikinlah seseorang yang bisa menyelesaikan masalah. Di industri ini banyak masalah, banyak. Gue tidak pernah bilang bahwa industri ini tidak banyak masalah, selalu banyak masalah dari processing, cari nasabah masalah, prosesin inputinnya proses SPJ masalah, klaimnya juga ada masalah. Di masing-masing bagian ada masalah masing-masing ya, setuju ya? Tapi ketika Anda menjadi seorang jenderal, Anda pikirkanlah cara menyelesaikannya dengan baik-baik. Karena ketika Anda menjadi seorang jenderal, Anda akan mendapatkan seorang jenderal. Ya next ya teman ya. Next. Tim kita berprestasi itu karena kehebatan tim kita tidak berprestasi karena kesalahan kita terus. Introspeksi diri terus-menerus teman. Nah komunikasi lagi ya, gue butuh komunikasi teman. Industri ini butuh komunikasi, bukan butuh CFP, bukan butuh RFP, bukan butuh segala P, tidak. Komunikasi teman ya. Akan banyak yang hilang, hanya sedikit yang bermental pemenang yang akan bertahan. Apresiasikanlah yang bertahan teman-teman dan terima dan hadapi kenyataan bahwa yang Anda rekrut tidak semuanya akan bertahan teman. Lu rekrut 10, mungkin hilang 9, lu rekrut 30, mungkin hilang 27. Karena apa? Ini hukum alam industri ini teman-teman ya. So appreciate who stays teman ya. Nah leadership is a leader. Saya senang baca buku ya. Di sini Gramedia sudah mulai mau tutup. Gue mengencourage teman-teman agar ke Gramedia jangan sampai dia tutup. Karena kasihan kalau sampai tutup. Kenapa dia sampai tutup? Karena buku fisik nggak ada yang beli lagi sekarang. Ya. Tapi dia e-commerce-nya dia semoga dia jalan Kompas. Leader is a reader, tapi zaman sekarang belajar itu banyak, YouTube juga banyak, podcast sangat banyak, bagus ya. Saya suka nonton Leon Hartono, Anda tahu Leon? Kalau Anda tahu Leon Hartono boleh, itu bagus, Helmi bagus, Success Before 30 bagus, banyak. Leader is a reader lah ya, bukan reader, mungkin tambah lagi, leader is a reader and listener. Tapi jangan Anda buang waktu terhadap sesuatu hal yang Anda tidak berguna teman-teman ya. Next ya. Invest our brain, invest our time to develop people, karena bisnis kita berguna, akan bertumbuh eksponensial ketika orangnya bertumbuh teman. Karena orangnya akan bertumbuh teman. Orang tersebut akan bertumbuh. Bisnis kita berbeda dengan bisnis konvensional, modal 500 juta, modal 5M, kalau 5M pakai modal kerja jadi 10M, diputarnya 10M itu temponya mungkin 1 bulan dia akan jadi 20M, dia putar-putar dari 20M, tapi kalau bisnis kita dari 0. Kalau Anda ngerti matematika rumus ekonomi, return on equity, return terhadap modal kita tak terhingga teman, karena kita tidak ada modal yang kita invest. Kalau 1M dapat 100 juta, dapat berapa ROI-nya? 10%, benar ya? Kalau kita tidak ada modal, dapatnya 100 juta per bulan. Paham? Berarti modalnya berapa? Tak terhingga. So kalau ditanya bisnis kita bagus nggak? Bagus. Kenapa bagus? Karena orangnya membuat eksponensial teman. Karena orangnya membuat eksponensial teman-teman ya. Nah, saya masuk ke prinsip yang saya ketiga teman-teman. Nomor 1 adalah berkawan dengan situasi yang ada teman ya. Anda akan merekrut orang, kalimat ini akan selalu muncul.
kemungkinan besar 90% dia akan ngomong, Son, nggak bisa lah Sabtu gue kerja. Son, Sabtu gue nggak bisa prospek malam lah, gue nggak bisa, istri gue nggak kasih, suami gue nggak kasih, anak gue masih kecil, inilah onolah, gue nggak bisa, kan gue bukan pengangguran sana sini. Ada ngomong selalu kayak begitu? Yang Anda sering rekrut pasti omongan itu selalu pasti akan ada. Jawaban gue apa? Bro, manusia kalau mau bertumbuh, berkawanlah dengan situasi yang ada. Itu masa lalu bro, gue nggak bisa handle. Tapi kalau lu mau dapat hasil di industri asuransi, prospek lu harus belajar. Lu belajar harus datang hari Sabtu. Bagaimana caranya lu berkawan dengan situasi yang tahu jawabannya adalah lu. Kalau lu mau bertumbuh di industri asuransi, luangkan waktu bro. Karena orang yang datang ke industri ini, semua orang punya situasi yang masing-masing berbeda-beda. Orang mahasiswa dia bilang, kok gue gak punya market, gue bagaimana prospek. Orang ibu rumah tangga dia bilang, Son gue gak bisa prospek lah, suami gue gak kasih izin. Pengusaha dia akan ngomong, waduh gue minder lah, dia bilang pengusaha mau bangkrut ya kalau gue prospek asuransi. Lebih enak kalau misalnya gue jadi agen asuransi, lebih baik kalau gue tahu bagus begini, mendingan kayak bapak itu tuh waktu masih muda mahasiswa. Kalau mahasiswa ngomong lebih baik kalau gue jadi agen, gue kayak pengusaha, marketnya banyak. Paham? So teman-teman, manusia itu mempunyai situasi yang masing-masing beda ketika dia mau bertumbuh. Satu, berkawan dengan situasi yang ada, tetapi dia harus bertumbuh teman. Pernah lihat seorang pasangan suami istri yang berantem tapi berhasil? Di industri ini ada. Ada yang punya utang berhasil, tapi lebih banyak yang mati. Itu fakta ya, teman-teman. Bukan gue ngomong, boleh nggak rekrut orang-orang yang lagi masalah keuangan? Boleh, tapi lebih banyak yang mati. Karena banyak orang manusia tidak bisa handle ketika dia terlalu banyak utang. Ya, so berkawan dengan situasi yang ada untuk diri kita dulu teman. Kalau Anda ingin bertumbuh dengan situasi yang lu punya hari ini, ya mau kayak Pak Tim, mau kayak Bu Lili, ya bertumbuhlah. Lu jangan ngomong, Son anak gua satu, anak gua harus gua jaga, Son gua nggak bisa, Sabtu gua nggak bisa datang, Son gua nggak bisa ini. Ya kalau bahasa orang Jawa bilang sakaramula. Sekarap ah? Sekaramu. Oke ya, berkawan dengan situasi yang ada teman-teman, accept the reality dan face it teman-teman ya. Jadi apapun kondisi kita hari ini, apapun yang ada teman, kalau lu mau bertumbuh, bertumbuhlah. Hadapin. Jangan lu bilang kepada leader kalian teman-teman, segala tete bengek alasan yang gak jelas teman. Ya teman-teman, prinsip gue nomor 2, baca. Tahu? Percaya atau tidak percaya, rata-rata orang yang gagal dalam hidupnya dia, kemungkinan terbesar dia selalu mengatakan 3 hal ini secara tidak langsung dalam pembicaraannya dia. Yang bisa tahu hanya orang lain. Yang bisa tahu kalau dia kita rekam. Kenapa? Kalau Anda perhatikan ya, ini kita ngomong di industri asuransi dulu ya, tapi pada dasar hampir mirip lah ya. Sabtu nggak datang alasannya A, Sabtu depan alasannya B, Sabtu depan alasannya C, Sabtu depan alasannya D, minggu ke-5 alasannya B lagi. Minggu ke-6 E, minggu ke-7 B lagi, minggu ke-8 A lagi. Paham? Orang-orang yang melakukan blaming, bad ya, dia tidak sadar, dia mengulang. Dia pengulangan. Kapan dia akan sadar? Kalau dia disadarkan dengan kenyataan teman. Ada yang, makanya di sini harus ada coach. Saya setuju ini. Blaming, excuse. Excuse itu bagaimana? Alasan, mirip-mirip lah. Ini gara-gara airin nih, leader gue cewek. Coba cowok leader gue, pasti berhasil. Atau orang lain, kok leader gue gak kayak airin, cewek. Kalau cewek gue berhasil. Banyak loh, banyak ya teman-teman ya. Sebenarnya jujur waktu di awal-awal saya juga pernah mengalami ini, blaming, excuse, denial. Tetapi percayalah teman-teman, kalimat 3 ini tidak bisa merubah apapun juga dalam hidup kita. Bagaimana caranya kita? Jangan keluar. Jangan keluar. Paksakan jangan keluar. Harus ada orang yang menyadarkan dia ketika dia blaming, dia selalu excuse dan denial dia teman. Bagaimana dia nge-blaming, dia menyalahkan terus.
Dia excuse, dia kasih alasan terus menerus dan alasannya berpattern teman. Ya, pattern ya. Next ya, teman-teman. Nah ini menarik. Dari The Secret, dream, mimpi, minta. Mindsetnya benar, actionnya, karakter, habit terbentuk dari karakter terbentuk dari habit akan membentuk masa depan teman ya. Penelitian dari Harvard dan Yale tahun 1952 pada mahasiswa dan hasilnya 57% orang tidak tahu impiannya. 30% memiliki impian yang umum pada rata-rata orang banyak. 10% mahasiswa memiliki impian yang jelas, 3% memiliki impian yang sangat jelas dan tertulis. Dikumpulkan 2 tahun kemudian, mahasiswa yang melakukan yang tulis 3% itu memiliki kekayaan 3 kali lebih besar daripada total kekayaan gabungan 97% mahasiswa lainnya. Pikiran, kata-kata, tindakan, kebiasaan, karakter, dan masa depan teman. Sebenarnya ini gampang ya, kelihatannya ya. Tapi ternyata gak gampang. Kelihatan gampang, ternyata gak gampang ya. Harus Anda latih ya, dari pikiran, kata-kata, tindakan, kebiasaan, karakter, dan menjadi masa depan teman-teman. Teman-teman, klik. Saya katakan kepada Anda, walaupun mungkin ada yang tidak setuju dengan kalimat saya, carilah uang yang sebanyak-banyaknya. Kenapa? Ini bangunan dibangun dengan uang. SPP bisa murah karena ketua yayasan banyak uang. Dosen yang 10, mahasiswa 1, kenapa bisa hidup? Karena dia punya uang. Ambil, cari uang yang sebanyak-banyak. Semuanya terdiam kan? Karena semuanya tidak setuju, dia akan mengatakan, Anda akan mengatakan kepada saya, Pak Uman boleh uang cari, tetapi kan segalanya, uang bukan segalanya. Saya setuju, uang bukan segalanya, tetapi kenyataan hidup segalanya butuh uang. Gak mungkin beribadah haji kalau tidak punya uang. Hanya 1-2 orang yang bisa ibadah haji tanpa memiliki uang. Pak, uang itu tidak akan dibawa mati. Betul, saya setuju. Tapi tidak sedikit orang terasa mati kalau tidak punya uang. Pak, uang itu hanya akan menjadikan masalah. Setuju, tapi banyak masalah yang harus diselesaikan dengan uang. Pak, kalau sudah cinta, nggak ada urusan uang. Betul, tapi kalau cinta ada uang, itu lebih indah. Dengar tuh Ren. Artinya apa? Kita bukan memandang enteng tentang uang, yang terpenting cari uang yang sebanyak-banyaknya dengan cara yang halal, dengan cara kejujuran, dengan tidak menyalahgunakan kewenangan, maka baru di situ dikatakan uang akan tepat berada di orang yang tepat, maka uang itu hakikatnya akan menjadi keberkahan bagi semua umat. Yang terakhir saya ingin sampaikan, tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan, dan tidak ada kesuksesan tanpa dorongan doa dari kedua orang tua kita. So teman-teman, carilah uang sebanyak-banyaknya teman. Prinsip hidup saya, carilah uang sebanyak-banyaknya, bukan seperti Mamon teman ya. Anda harus tahu ini ya, ini soal uang. Uang itu bukan untuk beli tas, uang itu bukan untuk beli jam tangan, uang bukan banyak, bukan untuk hedon, tetapi uang akan berguna di saat yang berguna teman. Teman-teman, gue ada satu, mungkin gue sharing sedikit teman ya. Anak gue yang ketiga, kalau Anda tahu, mungkin tim saya pada tahu, anak ketiga saya tuh speech delay. 2 tahun speech delay. Untungnya puji Tuhan bukan autis. Setelah terapi berkali-kali. Dari 2 tahun kita terapi, Anda tahu terapinya per bulan berapa? Yes. Coba tebak, terapi. 3 juta. Naik lagi. Jadi per bulan hampir saya, 1 bulan anak saya itu, anak ketiga saya itu hampir per bulan tuh 15 juta teman. Hampir 15-16 juta, jadi hampir kayak internasional di luar uang sekolah. Jadi dia tetap sekolah ya teman ya. Jadi teman-teman saya perhatikan, carilah uang sebanyak-banyaknya. Kita bukan cari uang itu untuk, gini loh, lu bisa makan tempe orek, semua tempe itu bisa semua teman. Lu tidak perlu beli tas mahal, lu bisa semua, bener? Semua lu bisa, lu tidak perlu jam tangan pun lu bisa semua. Tetapi ketika gue tahu kenapa cari uang tuh sebanyak-banyaknya. Ya, gue baru paham ketika gue harus bayar.
Gue perhatikan ketika kita lihat teman-teman yang lain ya ternyata kan ketika kita tahu kan ternyata banyak seperti itu loh. Apa yang terjadi? Mereka nggak sekolahin, mereka nggak terapiin. Kenapa banyak orang nggak terapiin teman? Apa yang diajarin? Kalau lu tahu ya lucu, tapi akhirnya gue menyadari memang sekolah itu mahal. So teman-teman kalau kenapa yang masih muda ya, jangan berhenti cari uang. Carilah uang sebanyak-banyaknya. Karena yang lain lu semuanya bisa lu nggak pakai. Lu bisa nggak keluar negeri, bisa. Bener ya? Tetapi ada satu bagian yang akan berguna, di saat yang berguna lu baru tahu bahwa uang yang banyak itu berguna sekali teman. So carilah uang sebanyak-banyaknya teman. Teman-teman fokus satu titik, terima dan hadapi kenyataan bahwa nggak semua peluang bisa kita ambil. Ini dalam perjalanan 18 tahun banyak sekali yang coba goda sana goda sini. Banyak nggak banyak. Banyak lah ya. Kenapa? Gampang teman-teman, manusia itu kalau Anda belajar yang kaca pembesar panas satu titik ya. Bahwa hidup manusia dia baru akan bertumbuh ketika dia fokus satu titik teman. Dan lu harus hadapin, terima bahwa nggak semua peluang bisa lu ambil. Termasuk ini salah satunya cara saya melihat investasi juga sama fokus satu titik. Tidak semuanya bisa kita ambil lah, tidak semua peluang bisa kita ambil. Soal ini bagus, percayalah. Nggak semua bisa lu ambil. Nggak semua. Menurut gue bisnis ini return on equity-nya, ROE-nya atau return on investment-nya tak terhingga. Jadi bisnis ini paling tertinggi teman. Tidak ada yang bisa menggantikan karena tertinggi sekali. Karena tidak ada modal yang dikeluarkan teman-teman ya. Manusia bertumbuh karena berani mengambil tanggung jawab ya. Tanggung jawab sebagai kepala keluarga, tanggung jawab sebagai leader ya teman-teman ya. Jadi kalau cowok ya tolonglah istri itu adalah tulang rusuk bukan tulang punggung. Tapi kalau yang cewek bagaimana harus bekerja, terima dan hadapi kenyataannya. Ya. Berkawan dengan situasi. Ya, so far memang begitu teman. Saya langsung ngomong kalau bagaimana seorang cewek harus menghidupi jadi kepala keluarga, ya terima dan hadapi kenyataan dan Anda harus berkawan dengan situasi tersebut dan Anda harus bertumbuh teman-teman. Ya, next, grit is key to success, boleh video lah ya, biar gue nggak capek ngomong terus di tadi. Sit a while with me. You raise me up, stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be.
on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. So teman-teman, rahasia alam teman, kalau Anda ingin berhasil dalam kehidupan, nomor satu Anda harus punya grit teman. Grit bahasa Indonesia apa Erin? Percuma lu kalau lulusan kuliah nggak tahu grit apa? Apa? Ayo, Google, ayo chat GPT. Gak keserakahan itu negatif way itu. Ayo, grit, gigi, ngotot. Ya. Kalau lu belajar apapun juga tapi dalam hidup nggak ngotot teman. Ngotot dalam arti benar ya. Ya. Kita nggak akan kemana-mana teman. Jadi grit itu harus ada teman. Kita harus punya grit untuk dalam segala bidang. Memperbaiki ekonomi, maju bandingkan diri kita dengan tahun lalu bagaimana kita harus naik ya teman-teman ya. Grit ya. So teman-teman, bagi siapa yang membuang waktu, bagi gua ini prinsip gua hidup. Hati-hati soal waktu. Bagi yang buang waktu, dia akan dihukum di kemudian hari. Bagi yang menghargai, dia akan dihargai di kemudian hari teman-teman. Ini sebenarnya sudah didukung dengan teori ekonomi ya. Nabung 10 tahun, nabung 20 tahun, sama nabung 30 tahun. Bedanya jauh banget perbedaannya teman-teman kalau Anda paham. Tapi untuk singkatnya, hati-hati soal waktu. Bekerjalah untuk memperbanyak waktu. Pakai 7 habits, punya ilmu, first thing first. Kerjakanlah apa yang menjadi prioritas dalam hidup Anda. Dan satu lagi teman-teman, ada satu yang gue pelajarin juga, major in major things, not in minor things teman. Artinya apa? Dalam waktu yang kita buang, lakukanlah untuk hal-hal yang bisa mengupgrade diri kita teman. Jangan hal-hal yang membuang waktu kita yang tidak berguna. Anda ahli dalam makan Indomie 10 cabai rawit, 20 cabai rawit, 30 cabai rawit, gak ada guna. Paham ya? Ada yang jago kan? Tapi nggak ada guna teman-teman. So major in major things. Lebih baik Anda belajar untuk hal-hal yang penting dalam upgrade diri kita. Mungkin belajar baca buku. Anda buang waktu untuk melakukan bagaimana cara Anda berkomunikasi. Anda belajar untuk hal-hal seperti itu. Karena ketika Anda perbaiki terus menerus, suatu hari nanti Anda buang waktu ke sana, Anda akan menjadi ahli di saat itu teman-teman. So teman-teman ya. Satu lagi mungkin ya teman ya. Mungkin saya cerita ini karena saya sudah mau habis. Saya balik dulu yang ini. Ini ya, ini. Ini terakhir dari saya. Mungkin saya tutup aja lah, udah gak ada lagi ya. Saya baru-baru ini kan bikin konten ya. Tahu dong, ada yang tahu dong, ada yang tahu konten gua, follow dong. Follow, subscribe dan like ya. Dan share. Gue bukan ngomong konten. Jadi teman-teman gini loh. Pada dasarnya itu ide itu sudah lama. Sudah lama ide itu. Ide itu sudah lama, cuma dalam hati kecil denial, ya, nggak ada guna lah, nggak penting belum tentu berhasil. Dan satu lagi manusia itu sebenarnya pada dasarnya tidak mau keluar dari zona nyaman teman. Itu gue udah planning dari 8, akhirnya gue putusin, gue cari, lalu akhirnya di awal bulan pas lebaran, gue tunda lagi, bagaimana, kapan syuting? Nanti ya, lagi sibuk, padahal nggak sibuk. Manusia sama ya, cara berpikir manusia itu sama. Saya perhatikan, saya tunda ya, saya bilang tuh, ketika gue tunda, apa kata hati gue? Blaming, excuse, denial, salah satu 3 itu. Kalimat itu keluar doang, 3-3-nya salah satu. Pas gue pikir-pikir ya, teman-teman ada satu hal yang saya selalu ajarkan, apa yang lu ketahui tidak pernah bikin lu kaya. Apa yang lu kerjakan lah yang bikin lu kaya. Ya sudah lah, gue kerjain aja lah. Hasilnya tahu nggak? Enggak. Idenya muncul. Tapi antara mengetahui dan mengerjakannya beda dimensi bos. Berapa banyak leader tahu? Tahu semua. Kerjain? Nggak semua. Dia tahu nggak kalau mau bangun grup, mau dapat duit? Tahu. Tapi dia tidak maksa. So teman-teman, kalau dalam Anda melakukan sesuatu, hati-hati bad. Bad, always bad. Ya. So, lakukanlah. Terakhir mungkin ada lagi nggak? Udah nggak ada harusnya ya, satu titik nih ya. Gue akan bahas yang lain ini. Nah, udah. Oh ya, ini boleh lah ya. Kok orang manusia ini tidak pernah berubah? Atomic Habit mengatakan kalau Anda sebuah kegiatan, kebiasaan yang lu lakukan dan tidak pernah benar.
1% lebih turun terus menerus, dia akan semakin lama semakin declining. Yang di industri ini sudah lama, hati-hati, Anda harus punya ada measurementnya adalah omset. Kalau omset Anda tidak bertumbuh, kemungkinan besar dari sini teman. Tapi ketika Anda melakukan 1% lebih baik setiap hari, dia akan naik. So teman-teman harus memahami bagaimana cara melihatnya. Kalau kita di industri asuransi gampang di omset lah ya. Omset, satu-satunya cara adalah omset teman. 1% turun, Anda contoh begini, apa yang lebih baik? Contoh hari ini misalnya kalau paksakan satu hari, misalnya WA 2 orang lah. Ada hasil lah? Nggak ada. Mungkin tapi besoknya tambah 1 orang jadi 3. Besoknya jadi 4, besoknya jadi 5, besoknya jadi 6, besoknya jadi 7. Anda lakukan 1% better every day. Atomic Habit mengatakan orang hebat tuh bukan orang-orang yang dia punya rahasia khusus, tidak teman. Tetapi dia melakukannya cuma hanya lebih baik doang. Kalau gue lakukan apa yang gue lakukan tuh FLC, 1 bulan 1. Gampang? Tapi berapa banyak bisa? Berapa banyak bisa? 1 bulan 1 ulang loh. Contoh ya, 12 bulan 12 orang dong. 3 tahun kalian melakukannya ada berapa FLC? Masa 36 nggak bisa naikin 2? Bego-begonya 3 tahun lu puasa promosiin, tahun keempat harus promosi 2. Tahun keempatnya jadi 48, promosi 2 dong. Kan gulung terus. Ngerti teman-teman? Cuma hanya 1 bulan 1 teman. Next ya, udah ini nggak usah terlalu banyak. Gue rasa sudah ini ya, udah sangat-sangat bosan. Kita komplain, kita akan dikomplain, kita negatif, hidup kita negatif. Apa yang kita lempar selalu akan berbalik ke diri kita ya. Ini hati-hati ya, ini sistem gaung ya. Tidak ada cara benar, tidak ada cara salah, yang salah nggak pernah kerjain. Ya, banyak ini teori dong pinter dia. Kenapa selalu gue bilang hati-hati dengan ini? Gue tahu son, banyak lah lu akan ketemu orang-orang yang selalu gue tahu kok, gue paham kok, ini kok. Tapi kenapa mereka nggak ada hasil? Karena nggak kerjain ya. Next ya. Video nggak usah terlalu lama, nanti Bu Lili lihat gue. Nah udah ini terakhir boleh. Boleh lah ini. Ingat manusia itu tidak pernah kekurangan kemampuan, hanya kurang kemauan. Teman-teman ini kalau soal kemauan, gue juara lah. Contoh gue kasih contoh di waktu gue di Swiss di Desember, jam waktu kan beda 7 jam. Jadi banyak leader kan nanya case waktu di Desember. Kalian percaya nggak percaya gue bangun jam 2 pagi untuk beresin case di Swiss. Jam 2 pagi di Swiss loh. Karena gue tahu WAB kan di sini jam 9 dong. Berarti gue di sana jam 2 pagi. Gue tidur jam 11 malam, jam 2 bangun. Hal-hal yang seperti ini menurut saya teman-teman harus belajar. Karena ngotot itu penting teman. Ya. Manusia nggak pernah kekurangan kemampuan, segala ilmu kita belajar yang sama, semua presentasi mirip. Mirip, presentasi mirip. Apa yang nggak mirip sih? Sama lah, zaman sekarang lebih hebat lagi mungkin. Di YouTube semuanya ada, benar? Tetapi mungkin yang membedakan hanya kemauan teman. Ya, teman-teman, oh ya ini mungkin anak gue nomor 2, waktu gue ambil waktu foto COVID, jadilah seperti anak-anak, prinsip hidup ya. Selalu happy, selalu positif dengan segala orang dan situasi dan tidak pernah menyerah di segala situasi teman-teman ya. Karena anak-anak itu tidak pernah komplain, dia tidak pernah negatif, dia tidak pernah ngeluh, dia hanya belajar, dia nurut sama orang tua, dia nurut, dia belajar, makanya anak-anak itu jadi seorang pembelajar. Tapi kalau seorang dewasa nggak bisa kok, itu salah caranya. Padahal omsetnya nggak ada 100 juta. Gue sampai kadang-kadang gue mikir, kadang-kadang gue bingung. So teman-teman jadilah seperti anak-anak, tidak pernah komplain waktu COVID, dia nggak pernah tahu kenapa harus belajar dari Zoom. Dia nggak pernah nanya kenapa why we cannot go to school, nggak pernah nanya dia seperti apapun juga. Makanya di saat itulah gue percaya, oh kenapa ternyata anak-anak itu bisa belajar banyak. Makanya kenapa tidak heran anak-anak bisa belajar bahasa, 5 bahasa, 6 bahasa waktu kecil, bener? Coba anak dewasa. Susah lah, ngapain sih Son? Udah kepikiran aja belajar bahasa Prancis. Gue lagi kepikiran belajar bahasa Prancis loh.
kepikiran karena kan kalau ke Paris kan kayak orang bego dengerin ngomong nggak bisa, dia maki gue nggak tahu. Kalau gue belajar dia tahu maki gue bisa bales nanti. Teman-teman jadilah seperti anak-anak ya. Ini terakhir lah, ini nggak usah lah kisah, ini nggak usah lah ya. Ada yang mau tahu? Tahu ini? Tahu ya, gue kasih live video terakhir ya udah nggak ada. Ini Chris Gardner ini adalah seorang investment, orang kaya tapi datangnya dari orang susah, dimainkan sama Will Smith punya film. Ya, Will Smith punya film. Nah, kalau Anda mau buang waktu untuk nonton film, nontonlah film yang berguna. Jangan nonton beranak di kuburan. Jangan nonton Conjuring. Mana tuh si Sundoro menonton film setan itu kok enggak datang. Ada satu leader kita namanya Sundoro kan dia suka demen sekali nonton film setan kan. Gue bilang, Sun ngapain nonton film setan? Sun gak ada guna Sun, kalau daripada nonton film setan, maaf ya, lebih baik lu nonton film bokep Sun. Maaf ya. Mana si Sundoro gak ada, oh ya berduka ya, sorry maaf. So teman-teman kalau Anda ingin bawa waktu, nonton film yang benar bisa dong ya. Anda bisa memilih film loh. Lu bisa memilih film. Ngapain lu buang waktu sesuatu film yang gak lu paham. Nah film ini salah satu film the best yang menurut gua, yang pernah gue tonton, dan ini film ini menginspirasi gue cukup banyak teman-teman ya. Namanya filmnya adalah Pursuit of Happiness. Bukunya bagus ya teman. Kalau bentar, mana filmnya? Kecil matiin. They all look so damn happy to me. Why couldn't I look like that? Stockbroker. Stockbroker. Yeah. Not an astronaut? I was arrested for failure to pay parking tickets, and I ran all the way here from the Polk station. I'm the type of person, if you ask me a question and I don't know the answer, I'm going to tell you that I don't know. But I bet you what, I know how to find the answer, and I will find the answer. Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. All right? Alright. You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. You want something,
Go get it. Period. This part of my life, this little part, Thank you teman-teman, saya Erison, saya izin kalau ada kalimat salah dari saya minta maaf. Ada pertanyaan nggak? Pakai pertanyaan nggak? Nggak usah lah ya John ya, nggak usah ya. Thank you semuanya, semangat pagi. Saya terima kasih semuanya, thank you semuanya teman-teman. Ini foto gue semua nih. Oke, sekali lagi dong, boleh kasih aplaus yang luar biasa buat Bro Erison. Thank you, thank you. Keren banget kan teman-teman, keren banget ya. Tadi tiga kali materinya sama ya Mas ya? Nggak apa, oh ngomong gitu tadi, nggak apa-apa Mas. Lu nonton MU kalah terus, lu nonton terus kok. Oke, teman-teman boleh silakan duduk sebentar. Saya mau undang Pak Joni Leo. Oh, Ibu Lili, emaknya, untuk memberikan apresiasi. Ya, mari kita nego. Oke.